Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman a'azakumullah. Pada pertemuan di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita dan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-28, yaitu babu ma jaa fit tatayyur, bab yang datang atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang tatayyur. Ya, tatayyur itu beranggapan sial yang kemudian membuat kita tidak jadi melakukan sesuatu, atau kemudian beranggapan hoki yang itu kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi tatayyur ya beranggapan sial yang membuat kita tidak jadi melakukan sesuatu atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Babu ma jaa fit tatayyur, bab yang datang, bab yang menjelaskan dalil yang datang menjelaskan tentang tatayyur. Yang didatangkan di sini pada bab ini didatangkan oleh al-muallif al-musannif rahimahullahu taala firman Allah wa qaulihi ta'ala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alla innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya apa yang telah ditetapkan bagi mereka. Jadi ta'iruhum itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi mereka, itu ada di sisi Allah. Allah yang menetapkannya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ayat ini membicarakan tentang Fir'aun dan kaumnya, di mana Fir'aun dan kaumnya merasa atau beranggapan sial dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat 131, bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan karena kesialan Nabi Musa dan kaumnya. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, didatangkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ini yang di surat Yasin ayat ke-19. Ya, mereka katakan ta'irukum ma'akum, bagian kalian atau apa yang telah terjadi atau yang terjadi pada kalian itu bersama dengan kalian. A'in dzukirtum, apakah tatkala kalian diberikan peringatan tapi kalian enggak mau mengikuti, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dua ayat ini didatangkan, yang pertama menjelaskan bahwa segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa walaupun sudah ditetapkan tapi ada sebab-sebab datangnya keburukan, ada sebab. Di antaranya adalah sebab datangnya keburukan ketika diberikan peringatan tapi tidak mau mengikuti. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan katakan tamamul ayati tsaniyati, sempurnanya ayat yang kedua, yaitu yang di surat Yasin ayat ke-19, a'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Apakah kalau kalian diberikan peringatan itu berarti adalah satu keburukan, kesialan?
Jadi kadang ada sebagian orang ketika diberikan peringatan, dia beranggapan itu satu keburukan, satu kesialan. Makanya ini mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mendustakan para utusan, ya, mereka terkena bala. Nah, itu katanya sebab para utusan. Jadi ini para utusan yang diutus untuk mendakwahi mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa bala itu terjadi pada mereka ya karena perbuatan mereka yang kalau diberi peringatan, dinasehati, malah justru tidak mau melampaui batas. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma kanat tiyaratu naw'an minasyirki, ketika beranggapan sial atau juga termasuk ya beranggapan hoki adalah merupakan bagian dari kesyirikan. Alladhi yatanafa ma'at tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Au yanqusu kamalahu, atau mengurangi kesempurnaan tauhid, maka aqad al-musannifu laha hadzal baba, al-musannif mendatangkan untuk menjelaskan tentang tiarah ini, mendatangkan bab ini fi kitab tauhid, di dalam kitab tauhid, tahdziran, dalam rangka memberikan peringatan minha, dari at-tiarah. Jadi tiarah ini syirik kecil ya. Beranggapan sial ini adalah syirik kecil. Hukum aslinya. Dia akan menjadi syirik besar apabila orang itu meyakini bahwa sesuatu itulah yang mendatangkan kebaikan atau yang mendatangkan keburukan. Ma jaa fit tatayyuri. Ya, ma di sini maksudnya ya dalil, ancaman-ancaman, larangan-larangan yang melarang tatayyur. Ai minal wa'idi, yaitu berupa ancaman. Wa tatayyuru masdaru tatayyara, dan tatayyur adalah masdar dari tatayyara yatatayyaru. Wa huwa, dia adalah at-tasya'um bi syai'il mar'iyyi awil masmu'i, beranggapan sial dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Jadi yang melihat sesuatu, wah ini tanda sial. Dia melihat atau mendengar sesuatu, wah ini tanda sial. Misalnya dia dengar ada suara burung terbang, suara burung gagak. Wah, ini tanda buruk nih, ada orang yang yang meninggal misalnya. Nah, ini namanya tatayyur. Nah, kalau dia turuti, kalau dia misalnya karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, dia tidak jadi mengerjakan itu sesuatu hal, atau kemudian jadi terdorong untuk melakukan satu hal, nah ini tatayyur. Ala innama ta'irum, ini ala adatu tanbih. Ini adalah perangkat yang didatangkan untuk memberikan peringatan. Innama adatu hasrin, ini perangkat yang untuk membatasi. Ta'iruhum ai ma qudiya alaihim. Ta'iruhum, sesuatu yang telah ditetapkan bagi mereka. Wa quddira lahum, dan ditakdirkan bagi mereka, indallahi, di sisi Allah. Ai innama ja'ahum syu'mu min qibalihi wa bihukmihi. Datangnya keburukan itu, kesialan itu dari sisi Allah dan berdasarkan ketetapan Allah al-kauniyil qadari, ketetapan Allah kauni dan qadari. Bisa babi kufrihim, sebab kekufuran mereka, wa takdzibihim bi ayati wa rusuli, dan mereka mendustakan ayat-ayat dan utusan Allah. Ya, jadi ini ayat yang di surat Al-A'raf ayat 121 yang membicarakan tentang kaumnya Nabi Musa. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui, wasfun lahum bil jahalati, ini sifat mereka dengan al-jahalah, kebodohan. Wa adamil ilmi, dan tidak mengetahui, wa annahum la yadrun, dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ta'irukum ay hadzukum, bagian kalian, wa manabakum min syarrin, dan apa yang menimpa kalian yang berupa keburukan. Ma'akum ay bisa babi af'alikum, bersama dengan kalian, maksudnya maknanya adalah ay bisa babi af'alikum, dengan sebab perbuatan kalian, wa kufrikum, dan kekufuran kalian, wa mukhalafatikum an-nasihina, dan karena kalian menyelisihi orang-orang yang memberi nasihat. A'in dzukirtum ay min ajli anna dzakkarnakum, ya, karena kami memberikan peringatan kepada kalian. Qabaltumuna min ajli anna dzakkarnakum, kami ingatkan kepada kalian. Qabaltumuna, kalian membalas kami, biqaulikum, dengan perkataan kalian, inna tatayyarna bikum, kami beranggapan sial dengan kalian.
Jadi ketika mereka diingatkan malah justru dengan sebab kalian ini kami jadi malah dapat sial. Bal antum qaumun musrifun, tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Adatukumul israfu fil isyani, kebiasaan kalian adalah melampaui batas dalam bermaksiat. Famin thamma, maka oleh karena itulah ja'akumus syu'mu, datanglah kepada kalian kesialan. Wasarafu al-fasad, yang dimaksud dengan as-saraf adalah al-fasad, yaitu kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqqi, yaitu melampaui batas dalam menyelisih kebenaran. Al-makna al-ijmali lil ayataini, makna global dua ayat yang disebutkan. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, lamma kana qaumu fir'auna idza asabahum ghala'un wa qahtun. Tatkala kaumnya Firaun ketika mereka ditimpa kekeringan, paceklik, mereka berkata, mereka berkata, hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi. Kita ini terkena paceklik ini sebab Musa dan kaumnya. Wa bisyu'mihim, dan sebab kesialan mereka. Raddallahu ta'ala alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Bi anna ma asabahum, bahwa apa yang menimpa mereka min dzalika, dari berupa kesulitan, kekeringan, paceklik, innama huwa biqadaihi, semuanya berdasarkan ketetapan Allah, wa qadrihi alaihim, dan takdir Allah atas mereka, bi kufrihim, sebab kekufuran mereka. Jadi bukan karena Nabi Musa dan kaumnya, bukan mereka mengalami paceklik, kekeringan, tapi karena memang Allah tetapkan itu disebabkan karena kekufuran yang mereka perbuat. Thumma wasafa aktsarahum bil jahalati wa 'adamil ilmi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka adalah bodoh dan tidak memiliki ilmu. Walau fahimu wa aqilu la'alimu, kalau seandainya mereka faham dan mengerti, la'alimu, niscaya mereka mengetahui anna Musa ja'a illa bil khairi wal barakati, bahwa tidaklah Nabi Musa alaihissalam datang kecuali dengan membawa kebaikan dan keberkahan, wal falahi, dan juga keberhasilan, kesuksesan, liman amana bihi, bagi orang yang beriman kepadanya, wattaba'ahu, dan mengikutinya. Jadi ayat ini menyanggah bahwa Nabi Musa lah yang menyebabkan dan kaumnya yang menyebabkan adanya atau datangnya kesialan, keburukan, musibah. Tidak, itu Allah tetapkan sebab memang kekufuran mereka. Adapun mengikuti Nabi Musa alaihissalam adalah kebaikan dan keberkahan. Ayat yang kedua, al-ayatu tsaniyatu, makna ayat yang kedua, anna Allah subhanahu radda ala man kadzdzaba ar-rusula. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mendustakan para utusan. Fa usiba bil bala'i, maka mereka terkena bala. Tsumma da'a, kemudian mereka mengklaim anna sababahu, bahwa sebab datangnya bala ini adalah ja'a min qibalir rusuli wa bisababihim. Datangnya bala ini karena ya dari para utusan dan sebab mereka. Jadi ini ada utusan-utusan yang diutus untuk mendakwahi mereka, tapi mereka malah mengatakan, wah ini utusan bawa sial, ini bawa buruk. Fabayyanallahu subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna sabab hadzal bala'i min qibali anfusihim, bahwa sesungguhnya sebab bala ini adalah karena dari diri mereka sendiri. Wa bisababi af'alihim, sebab perbuatan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. La min qibalir rusuli, bukan karena para utusan yang diutus. Ya, kama da'au, sebagaimana yang mereka klaim, mereka tuduhkan. Wa kana la'iqu bihim, sesungguhnya sesuatu yang pantas bagi mereka adalah ayyaqbalu qaulan nasihina, menerima perkataan orang yang memberi nasihat. Liyaslamu min hadzal bala'i, agar supaya selamat dari bala ini. Lakinnahum, tetapi mereka adalah qaumun mutamadduna fil ma'asi, mereka adalah kaum yang terus-menerus berbuat maksiat. Famin thamma, maka oleh karena itulah
Ja'ahumus syu'mu wal bala'u, datang kepada mereka kesialan dan bala. Ya, jadi di dalam dua ayat ini didapati yang pertama yang di surat Al-A'raf ayat 131, Firaun dan kaumnya beranggapan sial dengan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pada saat itu. Pada ayat yang kedua, ini ada satu kaum yang dimana pada kaum itu juga diutus utusan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Mereka justru juga sama menuduh bahwa kesialan itu datang sebab para utusan ini. Padahal mereka lah yang tidak mau memberi nasihat, tidak mau menerima nasihat. Nah, di sini ada pelajaran penting, ikhwatal iman, azakumullah. Bahwa terkadang dakwatul haqqi, dakwah pada kebenaran, dakwah mengajak kepada at-tauhid, dakwah mengajak kepada sunnah Nabi SAW, ini seringkali dianggap dakwah yang menyebabkan keburukan dan kesialan oleh sebagian manusia. Kita dulu ini nggak berselisih, kita nggak berpecah belah kayak begini. Ini semenjak datang kayak begini, ini jadi makin pecah belah. Kita dahulu hidup tenang, nggak ada yang syirik-syirikan, nggak ada yang mengkafir-kafirkan. Semenjak datang dakwah yang baru ini, maka akhirnya orang dimusyrik-musyrikkan, orang dikafir-kafirkan, dan seterusnya. Lihat, seringkali datang pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Nah, hal ini muncul karena dua hal. Disebutkan di dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah karena nggak tahu. Adamul ilm, al-jahl. Maka yang di ayat 131 dari surat Al-A'raf, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, sehingga kemudian mereka bicara seperti tadi. Ini dakwah wasiat, mendatangkan perpecahan, mendatangkan perselisihan, ya, bahkan kemudian disematkan sebutan-sebutan yang tidak pantas, ini radikal dan seterusnya. Pertama, karena apa? Karena tidak tahu, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang kedua, sebab yang kedua, ini yang disebutkan di surah Yasin ayat ke-19, karena mereka sudah melampaui batas, terbiasa melampaui batas, terbiasa melanggar, terbiasa berbuat kesyirikan, terbiasa mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tatkala diingatkan untuk kembali kepada tauhid, untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, sebab mereka sudah terbiasa dengan itu, sudah terbiasa melampaui batas, mereka tidak mau menerima nasihat. Lalu kemudian berbalik menuduh bahwa yang memberikan nasihat itulah biang segala keburukan, kesialan, perpecahan, dan kerusakan. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, azakumullah. Coba perhatikan dengan jeli, dengan teliti, bagaimana menjadi keterbalikan. Nah, ini kita sudah sempat jelaskan juga ini pada pembahasan terkait dengan ghurbatul Islam, pada penjelasan risalah Fadlul Islam. Ini bagi para ikhwas sekalian yang ingin memurajaah, silahkan ya di channel kita Urban Syariah, kita sudah masukkan juga rekaman tentang kajian pada Fadlul Islam. Di antara ghurbatul Islam atau sebab Islam semakin asing adalah al-jahlu, kebodohan, adamul ilmi, tidak tahu. Sehingga kemudian Islam jadi asing. Yang kedua adalah banyaknya orang yang melanggar ajaran agama atau mempraktikkan ajaran agama tidak sesuai dengan yang dituntunkan. Sehingga ketika diajak untuk kembali kepada ajaran yang dituntunkan, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau. Ya, karena sudah terlanjur terbiasa dengan yang keliru dan salah. Maka di dua ayat ini ada pelajaran penting yang mesti kita ingat. Yang pertama tadi, walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka nggak tahu, nggak berilmu. Surah Al-A'raf ayat 121. Yang di dalam surah Yasin, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum yang melampaui batas, yang sudah terbiasa melampaui batas. Sehingga kemudian ketika diingatkan justru malah balik menuduh.
Ketika diingatkan pada kebaikan, jangan berbuat hal menyekutukan Allah, masa begini aja menyekutukan Allah. Jangan melakukan perbuatan yang nggak diajarkan oleh Nabi SAW, apa-apa, ya, memang segala sesuatu yang nggak diajarkan nggak boleh. Musrif. Ini imma tidak mengetahui, imma dia memang musrifun. Nah, lalu kemudian apa hubungannya dua ayat ini didatangkan pada permulaan bab ini? Munasabatul ayataini lil babi, ketersesuaian dua ayat ini dengan bab annallaha dzakara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin, bahwa beranggapan sial ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah dan perbuatannya orang-orang musyrik. Wa qad dhammahumullahu ta'ala wa maqatahum. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ya ini tadi kaumnya Fir'aun beranggapan sial dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Lalu kemudian tadi orang-orang yang didakwahi beranggapan sial dengan orang-orang yang mendakwahi. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin, bahwa tatayyur beranggapan sial adalah termasuk amal jahiliyah dan juga perbuatan orang-orang musyrik. Yang kedua, itsbatul qada'i wal qadari wal imani bihima, menetapkan qada dan qadar dan mengimani qada dan qadar. Segala sesuatunya Allah yang tetapkan. Tentu ada sebabnya, tetapi segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Lalu kemudian yang ketiga, annal masaiba, bahwa musibah-musibah itu datang dengan sebab bisababil ma'asi wasayyiati, dengan sebab maksiat dan keburukan-keburukan. Jadi musibah ini datang karena sebab maksiat yang kita kerjakan, ya, karena maksiat yang diperbuat. Na'udzubillah. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat, fil ayatil ula, faedah yang keempat, fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, dzammul jahli, celaan terhadap kebodohan. Ya tadi, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Li'annahu yuaddi ila adami ma'rifati syirki, karena ini bisa menghantarkan orang jadi tidak tahu apa itu kesyirikan. Wasaili, dan apa saja hal-hal yang bisa menghantarkan pada kesyirikan. Ya seperti tadi kita sudah katakan, jangan lakukan ini perbuatan kesyirikan. Wah, masa begini saja syirik? Masa begini aja enggak boleh? Apa-apa enggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa haram. Lihat. Ini al-jahal ini sebabnya. Wa min thamma, nah, oleh karena itulah al-wuqu' fihi, akhirnya terjatuh pada kesyirikan. Dia enggak tahu kesyirikan apa, penghantar kesyirikan apa, akhirnya membuat dia jatuh kepada kesyirikan. Yang kelima, fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, wujubu qabulin nasihati, wajib menerima nasihat. Lianna adam an-nasihat ini maksudnya yang baik, ya, yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan. Lianna adama qabuliha, karena tidak mau menerima nasihat, min sifatil kufari, termasuk sifat orang-orang kafir. Jadi orang yang sudah melampaui batas itu akhirnya jadi sulit untuk menerima nasihat dan kebenaran, karena dia sudah melampaui batas. Yang keenam, annama ja'at bihir rusulu, apa yang dibawa oleh para utusan, fahuwal khairu, maka itulah kebaikan, wal barakatuh, dan keberkahan, limanit taba'ahu, bagi orang yang mengikutinya. Na'am ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi di dua ayat ini, jadi kita sudah bacakan penjelasan dari Syekh Fauzan, dan juga kita sudah jelaskan bahwa ya seringkali orang ya tadi ketika diingatkan dia nggak menerima, ada kalanya karena ketidaktahuannya, ada kalanya karena apa? Karena dia sudah melampaui batas dalam hal kemaksiatan tersebut, sehingga dia tidak mau terima. Malah justru berbalik menuduh, wah ini sebab karena begini, ini sebab karena. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy juga menuduh bahwa semenjak datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadilah perpecahan di antara mereka, perselisihan di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Kok jadi berselisih, suami istri berselisih, ya, orang tua dengan anak berselisih, karena yang satunya mengikuti ajaran Nabi, yang satu tetap bertahan pada kesyirikan. Akhirnya mereka pun menuduh bahwa agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang menyebabkan perpecahan, pecah belah, perselisihan, pertikaian.
Seperti yang sekarang terjadi juga. Ini apa-apa syirik, apa-apa haram, apa-apa tidak boleh. Yang akhirnya kemudian menimbulkan perpecahan, perselisihan. Alhamdulillah, persis sama. Nah, lalu kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Selanjutnya, al-musannif mendatangkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya. Wala tiyarata, dan tidak ada tiarah, beranggapan sial atau beranggapan hoki. Wala hamata, dan tidak ada hamah. Hamah ini ya burung hantu ya, jadi beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safara, dan juga tidak ada safar. Safar di sini ada beberapa makna. Yang pertama, ya bulan safar. Ada orang beranggapan sial dengan bulan safar. Yang katanya bulan safar ini turun sekian bala. Nah, ini tidak benar. Ada juga safar ini berarti adalah penyakit yang menimpa hewan ternak seperti unta, gitu ya. Yaitu sakit yang ada pada perut hewan ternak. Mereka menamainya penyakit ini dengan safar. Maka datang hadis ini pun menolak hal tersebut. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zada Muslimun, al-Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala ghula. Ya. Ya, nau'a ini yang tadi bintang ya, tidak ada bintang, artinya bahwa tidak lantas kemudian ini posisi bintang di sini maka akan mendatangkan dampak buruk begini. Nah, itu tidak ada ya. Wala ghula, dan juga tidak ada ghul. Ghul adalah sejenis jin dan syaitan. Ya, sejenis jin dan syaitan yang terkadang nampak, terkadang muncul dalam bentuk yang lain yang membuat orang tersesat ketika berjalan di padang pasir. Sehingga orang seringkali beranggapan sial dengan jalan tersebut. Misalnya, jangan lewat situ. Karena seringkali nanti kalau orang lewat situ kebanyakannya nggak bisa pulang lagi, tersesat. Nah, itu namanya ghul. Ya, semuanya ini dibatalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Artinya tidak ada di sini bahwa ya orang jangan beranggapan seperti tadi, berkeyakinan seperti tadi. Nah, lalu kemudian ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang makna dari lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini. Kata-kata yang ada dalam hadis. Yang pertama, la adwa. La adwa. Al-adwa ismun minal i'da'i. Itu menular. Wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairiha. Yaitu penyakit, dia apa? Menular dari orang yang punya penyakit itu kepada yang lain. Nah, wal manfiyu, yang dinafikan di sini adalah makana ya'taqiduhu ahlul jahiliyati. Itu yang diyakini oleh orang jahiliyah. Apa keyakinan orang jahiliyah? Annal illata tasri bi tab'iha, bahwa penyakit itu berpindah atau berjalan dengan tabiatnya sendiri. La bi qadarillahi, tidak dengan takdir Allah. Jadi yang dinafikan di sini bahwa penyakit yang dimaksud menular ini, penyakit itu menular dengan sendirinya. Itu yang dinafikan ya. Itu yang ditolak di dalam hadis ini. Adapun penyakit itu bisa menular dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Itu terjadi ya. Tapi dengan ketetapan Allah, bukan kemauan penyakit itu sendiri. Nah, yang dinafikan adalah orang meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, dan juga tidak ada tiarah. Itu beranggapan sial. At-tiyaratu, tiarah adalah at-tasya'um bit-tuyuri. Beranggapan sial dengan burung tertentu ya, tadi misalnya burung hantu.
wal asma'i dan nama-nama, wal alfadhi dan lafad-lafad, wal biqa'i dan tempat-tempat, wal ashkhasi dan orang. Oh, ini orang bawa sial, nama ini bawa sial. Wala yahtamilu an takuna nafiyatan aw nahiyatan. Nah, wa la dan kata la di sini yahtamilu an takuna nafiyah. Bisa jadi maknanya nafiyah. Nafiyah berarti tidak. Au nahiyah atau larangan. Au nahiyatan, larangan. Jangan. Wan nafyu ablaghu dan yang berarti tidak itu adalah nafi, itu lebih kuat ya, lebih kuat. Wala hamata dan tidak ada hamah. Al-hamatu bitakhfifil mim. Hamah dibaca dengan tanpa tasydid mimnya, yaitu al-bumatu, burung hantu. Kanu yatasha'amuna biha, mereka beranggapan sial dengan burung hantu. Burung hantu ini membawa sial dan seterusnya. Faja'al hadithu binafi dzalika wa ibtalihi, maka hadis datang menafikan dan membatalkan anggapan sial itu. Wala safara dan tidak ada safara. Qila dikatakan al-muradu bihi, yang dimaksud dengan safara adalah hayyatun takunu fil batni, sejenis cacing yang ada di dalam perut hewan. Tusibul masyata yang menimpa hewan ternak, wan nasa dan juga manusia. Wa yaz'umuna annaha ashaddu adwan minal jarbi, dan mereka mengira bahwa penyakit ini lebih cepat menular daripada penyakit budukan, ya. Faja'al haditsu, maka hadis datang binafi hadzal za'mi, menafikan persangkaan ini. Wakila ada juga yang mengatakan al-muradu, yang dimaksud dengan safar di sini adalah syahru safara, bulan safar. Kanu yatasha'amuna bihi, mereka beranggapan sial dengan bulan safar yang katanya turun sekian ribu bala dan seterusnya. Faja'al haditsu, maka datang hadis bi'ibtali dzalika, membatalkan hal tersebut. Enggak ada itu kesialan kecuali datang dari Allah Rabbul Alamin. Wala nau'a, dan tidak ada nau'. Nau' ini bintang, jadi posisi bintang atau posisi ini di posisi tertentu, bintang akan mendatangkan nasib baik dan seterusnya. Nah, ini sayati bayanu dzalika fi babi, insyaallah akan datang penjelasannya nanti di dalam babnya insyaallah. Wala ghula, dan tidak ada ghul. Al-ghulu jinsun minal jinni wasyayatin. Ghul adalah jenis dari jin dan syaitan. Yaz'umuna, yang mereka menyangka annaha tudilluhum, bahwa syaitan ini menyesatkan mereka anit tariqi, dari jalan, wa tuhlikuhum, dan membinasakan mereka. Ya, jadi jangan lewat situ. Di situ biasanya muncul jin, syaitan, sehingga Anda nanti tidak akan bisa kembali lagi. Anda akan tersesat, nggak bisa pulang, dan tidak sampai kepada tujuan. Kan kadang ada orang begitu ya, yang beranggapan sial dengan tempat tertentu, bahwa orang yang melewati tempat itu atau yang mendatangi tempat itu, dia tidak akan bisa pulang, dia akan tersesat. Itu namanya ghul. Faja'al haditsu, maka datang hadis ini bi'ibtali dzalika, membatalkan hal tersebut. Wa bayanu annaha la tastati'u an tudhilla ahadan aw tuhlikahu, bahwa nggak ada satupun yang bisa menyesatkan. Ya, syaitan itu nggak bisa menyesatkan atau membinasakan, nggak bisa. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka menjadi sebab, tapi bukan berarti mereka lah yang punya kekuatan sehingga kemudian orang jadi hilang, nggak ketemu. Ya, seperti sebagian orang yang mengatakan atau meyakini kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau, nanti Anda akan hilang, nggak ketemu, dan seterusnya. Itu ghul. Meyakini ada syaitan yang bisa menjadikan orang itu tersesat, hilang. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Naam. Al-makna al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini. Makna global hadis ini. Al-makna al-ijmali lil hadith, yanfi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan ma kanat ta'taqiduhu al-jahiliyatu, apa yang diyakini oleh orang di masa jahiliyah, min i'tiqadatin batilatin, yang berupa keyakinan-keyakinan yang batil.
Di antaranya adalah minat tasya'umi bit-tuyuri, beranggapan sial dengan burung, wa ba'dhi syuhuri, dan sebagian bulan, wan nujumi, dan bintang-bintang, wa ba'dhil jinni wasyayatini, dan sebagian jin dan syaitan. Ayatawaqqa'una al-halak wad-darara minha, mereka pun ya mengira kebinasaan, mara bahaya ya dari itu semuanya. Mereka khawatir terjadinya, ya fayatawaqqa'una, mereka khawatir al-halak, kebinasaan, wad-darar, dan mara bahaya minha, dari itu semua yang disebutkan tadi. Kama kanu ya'taqiduna, sebagaimana mereka meyakini sarayan al-amradi, menularnya penyakit, min mahallil isabati ila ghairiha, dari orang yang terkena kepada yang lain, bi anfusiha, bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Fayaruddu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggah, membantah, menolak kulla hadhil khurafati, segala khurafat ini, persangka-persangka yang keliru dan salah ini. Wa yaghrisu makanaha tawakkula 'ala Allah, dan sebagai gantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamkan pada hati manusia sebagai ganti itu semua persangkaan-persangkaan at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wa aqidat at-tauhidil khalisi, dan digantikan dengan akidah tauhid yang murni. Nah, itu jadi tetap kita mengambil sebab, baik sebab syar'i ataupun sebab kauni, tapi kita yakin bahwa segala sesuatunya datang dari Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti tawakal itu tidak mengambil sebab ya. Jangan keliru juga ini. Munasabatul hadits lil babi, hubungan ketersesuaian hadis ini dengan bab. Annahu, bahwa sesungguhnya hadis ini yadullu ala ibtalit tiyarati, menunjukkan batilnya tiarah, beranggapan sial. Wa annaha, dan sesungguhnya tiarah beranggapan sial ini adalah i'tiqadun jahiliyun, akidah jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah ibtalut tiyarati, membatalkan tiarah, beranggapan sial atau beranggapan hoki. Oh, ikan ini bawa hoki, ikan ini bawa sial, hewan ini bawa hoki, hewan ini bawa sial, itu termasuk tiarah. Yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyati, membatalkan akidah jahiliyah, yaitu annal amrada, bahwa penyakit tu'di bi tabi'atiha, penyakit itu menular dengan sendirinya. La bi taqdirillahi ta'ala, tidak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit pun berpindah, menular karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tentu ada sebabnya, tapi bukan berarti penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, ini yang perlu kita betul-betul fahami. Ibtalut tasya'umi bil hamati wa syahri safar, membatalkan beranggapan sial dengan burung hantu atau burung yang lain ya, burung gagak. Dengar burung gagak, wah ini ada yang meninggal nih. Ya, wa syahri safar, dan membatalkan beranggapan sial dengan bulan Safar. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat, bulan Safar itu bulan yang turun sekian ribu bala, makanya di akhir bulan Safar melakukan sholat apa itu namanya, lalu kemudian menulis jimat-jimat, dicemplungkan ke dalam sumur, ya, supaya sumurnya mendatangkan kebaikan. Ini termasuk i'tiqad jahili, keyakinan jahiliyah. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa'i, membatalkan bahwa bintang-bintang pada posisinya itu mendatangkan pengaruh pada nasib, pada kehidupan seseorang. Tidak benar. Yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghailani, ya, membatalkan keyakinan jahiliyah fil ghailan. Ghailan tadi, ghaul tadi itu, jin syaitan yang bisa menyesatkan orang. Jangan, kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau, nanti Anda akan tersesat. Nah, ini termasuk ghaul ini. Yang keenam, wujubut tawakkuli, wajibnya bertawakul ala Allah, bertawakal hanya kepada Allah, wal i'timadi alaihi, dan bersandar hanya kepada Allah semata. Faedah yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhidi, bahwa sesungguhnya termasuk betul-betul menunaikan tauhid adalah al-hadara, kita berhati-hati dan menjauhi tentunya minal wasailil mufdhiyati ila syirki, dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Termasuk ini tadi, keyakinan-keyakinan ini kan
Jadi kita sudah katakan, kalau dia meyakini sebagai sebab, ini syirik kecil. Kita jauhi. Kalau kita yakini bahwa itulah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, jadi syirik besar. Maka segala sesuatu potensi yang bisa menghantarkan kita pada kesyirikan wajib ditinggalkan. Yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nasi minat tasya'umi bil alwani. Nah, ini membatalkan keyakinan sebagian manusia yang mereka kadang beranggapan sial dengan warna-warna tertentu, kal aswadi seperti hitam, wal ahmari merah. Makanya ini sebagian orang ketika ada anggota keluarga yang wafat, dia menyengaja pakai baju hitam karena menandakan keburukan, menandakan sedang bersedih, menandakan sedang berduka. Nah, ini tidak boleh. Ya. Atau pakai pakaian yang bisa mendatangkan hoki baik, merah misalnya. Di sebagian kaum meyakini pakai pakaian merah ini adalah merupakan hal yang mendatangkan kebaikan. Makanya pas pernikahan pakaiannya harus merah misalnya. Ketika perayaan misalnya maka didominasi oleh warna merah dan keemasan misalnya. Ada keyakinan seperti itu. Nah, ini termasuknya di beranggapan sial, termasuk tatoyur ya, beranggapan sial atau beranggapan hoki. Au ba'dil arqami, atau sebagian angka 13 bawa sial, angka 7 bawa hoki, angka 4 bawa sial, angka sekian bawa hoki, termasuk tatoyur. Wal asma'i, dan sebagian nama. Oh, ini orang keberatan nama, ini orang kepanjangan nama, makanya sakit-sakitan melulu misalnya. Nah, ini termasuk tatoyur juga. Tatoyur juga. Ya, wal ashkhasi, dan sebagian orang, wah, misalnya ada orang bilang begini, wah si fulan datang nih, wah ini bawa sial nih, bakal datang sial nih karena dia datang nih. Nah, ini tidak boleh juga. Wadzawil ahati, dan orang-orang yang ya, al-ahad ini yang punya penyakit tertentu. Wah, ini penyakit ini bawa sial nih. Orang datang sakit bawa sial nih. Sakit datang lagi ke sini bawa sial nih. Nah, ini tidak diperkenankan ya, anggapan-anggapan keyakinan yang seperti ini. Dan ikhwatal iman, azzakumullah, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan hal-hal yang tadi kita sebutkan, banyak tidak terjadi? Banyak terjadi. Ya, banyak terjadi orang berkata, orang berucap seperti ini, bahkan sebagiannya ya meyakini hal ini memang benar-benar terjadi gitu. Wah, ini gara-gara si fulan ini makanya bawa sial ini dan seterusnya. Nah, ini tidak diperkenankan, hal ini tidak diperbolehkan, seminim-minimnya syirik kecil. Kalau dia yakini sebagai sebab, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa sesuatu itulah yang mendatangkan keburukan atau mendatangkan kebaikan, maka menjadi asyirkul akbar. Jadi perhatikan ikhwatul iman, lagi-lagi ini kan bicara tentang apa? Rububiyah kan? Bahwa yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Rububiyah? Na'am. Bahwa yang mendatangkan madarat dan juga yang menolak madarat hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tauhid apa? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Makanya ketika seseorang keliru dan salah, mesti ada masalah dalam rububiyahnya. Keliru dalam bab tauhid ini mesti dalam bab rububiyah ada kekeliruan, ada kesalahan. Nah, kalau kita meyakini bahwa yang datangkan manfaat hanya Allah, ya mohonlah manfaat kepada Allah dengan cara yang Allah perkenankan. Seperti kita sudah bahas pada pembahasan tentang nusyrah. Ya, kita mohon kepada Allah agar diangkat sihir dengan cara yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan dari sihir juga dengan cara yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan justru malah sebaliknya memohon kebaikan tapi dengan cara yang nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita fahami, untuk kita yakini. Jadi sampai perkataan-perkataan yang banyak beredar, al-mutadawilah, al-maqalatul mutadawilah, perkataan-perkataan yang banyak beredar yang diucapkan oleh sebagian orang bahwa ini bisa begini, ini bisa mendatangkan manfaat begini dan seterusnya ya. Ini bisa bawa hoki, ini bisa. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak apa? Ini tidak benar. Seminim-minimnya syirik kecil
Dan kalau kita yakini bahwa hal itulah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, maka naudzubillah kita bisa terjatuh kepada asyirkul akbar, syirik yang besar. Nah, biasanya orang yang punya anggapan-anggapan ini jadi dia bergantung pada ini. Nggak mungkin tidak, dia jadi bergantung. Makanya sebagian misalnya hotel itu kadang lantai tertentu nggak ada, angka tertentu nggak ada, karena dia memang betul-betul takut pada hal itu. Dia sangat takut. Atau dia dia tempelkan, misalnya dia datangkan hewan tertentu, atau misalnya kayak ada lukisan ikan koi ya misalnya. Wah, ini lukisan bisa bawa hoki dan seterusnya. Ya, ini bagian daripada tatayur. Dan kalau dia yakin itu betul-betul yang bisa mendatangkan manfaat, bisa syirik besar, naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi tatayur ini? Karena seringkali itu muncul dalam hati. Apakah itu sudah dihukumi syirik kecil ketika itu muncul dalam hati? Jawabannya belum. Ya, dan cara melawannya adalah dengan bersikap optimis, dengan berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin, berkata perkataan yang baik. Insya Allah itu nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya insya Allah, melanjutkan pembahasan tentang tatayur dan bagaimana tuntunan agama. Karena orang yang beranggapan syiar seperti ini nanti dia akan dalam keadaan ketakutan, paranoid luar biasa. Ya, akhirnya kemudian dia pun melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, bahkan seringkali ya hal-hal yang tidak masuk di akal. Ini kayak tadi misalnya ya, dia lukisan ikan koi bisa datangkan manfaat dan seterusnya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kita optimis, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab-sebab kebaikan, baik sebab syariah ataupun sebab kauni. Dan insya Allah kita lanjutkan untuk yang tema tatayur ini di pertemuan kita selanjutnya. Gimana Islam menanamkan pada kita bertawakal kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, selalu bersikap dan berpandangan optimis, dan mengambil segala sebab kebaikan-kebaikan, baik sebab syar'i ataupun sebab qadari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.